Pernah heboh dengan isu keretakan rumah tangga setelah 1 bulan menikah hingga keduanya saling putus komunikasi dan memilih pisah jarak antara Jakarta-Bandung. Kabar bahagia kini hadir dalam rumah tangga Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu, di mana Nadia baru saja melahirkan anak pertamanya tepat di hari pertama bulan Ramadan kemarin. Sempat menuai tanda tanya besar soal hubungannya, seperti apa kebahagiaan sekaligus kesedihan Rizky 2R atas kelahiran sang anak dengan kondisi sang ibu yang terpapar COVID-19 saat melahirkan. Saat masih digempur oleh banyaknya isu perceraian, Nadia pun kerap harus menjalani kehamilan seorang diri tanpa didampingi suami. Dan pada momen melahirkan Nadia kemarin, Rizky seolah menjadi suami siaga hingga ia pun rela jauh-jauh meluncur ke Bandung demi menemani Nadia melahirkan. Benarkah di saat momen-momen genting Nadia saat melahirkan, Rizky masih dalam perjalanan menuju Bandung hingga ia pun harus menjalani video call untuk menenangkan Nadia? Kabar perceraian Nadia dan Rizky sebelumnya memang berhembus kencang. Komentar pedas netizen pun tak terhindarkan. Apalagi soal kabar tes DNA yang akan dilakukan pada sang bayi. Tapi melihat bayi yang kini sudah lahir sehat dan lucu, bagaimana kelanjutan tes DNA yang pernah heboh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebulan setelah menikah pada 17 Juli 2020 lalu, pedangdut Rizky 2R dan Nadia Mustika memang tak lagi membagikan kabar bahagia soal rumah tangganya ke publik. Jangankan pamer kemesraan berdua, mereka justru lekat dengan isu tak sedap soal keretakan hubungan sejak 1 bulan menikah. Begitupun dengan hebohnya kabar kehamilan Nadia. Hal itu pun sempat menjadi polemik, hingga keduanya pun lebih memilih terpisah jarak antara Jakarta dan Bandung. Namun, setelah sekian lama publik dibuat bingung hingga tak sedikit yang mempertanyakan kelanjutan hubungan Rizky dan Nadia, kemarin, Selasa 13 April 2021, kabar bahagia justru menyambangi rumah tangga Rizky dan Nadia, di mana Nadia telah melahirkan bayi laki-laki di Bandung. Ya, alhamdulillah. Pertama, Iki sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena salah satu doa Iki dan doa dari teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah lancar lahirannya. Alhamdulillah lancar lahirannya, dan Iki usahain juga tadi walaupun sebentar bisa ketemu sama Nadianya. Alhamdulillah normal ya, walaupun agak sedikit lama karena mulasnya Nadia itu katanya kemarin ngabarin ke Iki itu dari jam 1 terus sudah dibawa ke rumah sakit. Lahirnya itu pukul 9.33. Jenis kelaminnya? Jenis kelamin alhamdulillah laki-laki. Kalau untuk berat badan di 2,95 kg. Kalau untuk tingginya 51 cm. Alhamdulillah sehat, dan bayinya juga sehat, nggak rewel-rewel banget. Dan ibunya juga alhamdulillah udah agak sedikit siuman. Dan alhamdulillah namanya bayi Haki Syaki Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu satu, udah gitu Syaki itu artinya Iki dapat sendiri Syaki pas waktu wudhu, namanya itu yang menuangkan air gitu. Jadi menuangkan kebaikan insya Allah. Sedangkan bayi Haki itu dikasih sama kakak, itu yang artinya imam besar insya Allah. Ya alhamdulillah ya.
Iki sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini alhamdulillah Allah kasih hadiah berupa anak ya. Dan bulan Ramadan di hari pertama pula gitu kan ya. Jadi alhamdulillah ini suatu pelajaran baru untuk Iki karena memang baru pertama kali punya anak dan sempat gini, kita punya anak gitu. Waktu itu nggak berasa banget udah berlalunya bergulirnya. Ini Om ya, Om ini merupakan keponakan yang ke-17. Alhamdulillah udah lahir. Ido juga senang ngeliat anaknya juga lucu. Terus imut lah, gemes banget. Dan Ido merasakan apa yang Iki rasakan, tegangnya seperti apa. Terus sekarang Iki punya tanggung jawab baru, senang, sedih ya juga, terharu ya juga, dan wah campur aduk lah perasaan. Sedihnya Ido berasa kayak sekarang sudah punya tanggung jawab berbeda Iki dengan Ido, walaupun dengan usia yang sama, lahirnya barengan, tapi sekarang tanggung jawabnya sudah berbeda. Menjadi seorang ayah, bahagia bukan kepalang. Itulah yang kini dirasakan oleh Rizky 2R. Kini yang ada di benak Rizky hanyalah kebahagiaan tak terkira melihat sang anak lahir dengan sehat dan selamat. Bahkan curahan kebahagiaannya itu pun ia bagikan lewat media sosial miliknya, di mana Rizky mengunggah kebersamaan dirinya dengan sang bayi hingga Rizky pun menggendongnya. Namun sayang, kebahagiaan Rizky harus diliputi kesedihan. Momen kelahiran sungguh tragis lantaran sang bayi dilahirkan dalam kondisi sang ibu yang terpapar COVID-19. Saat melahirkan, Nadia masih dalam kondisi diisolasi, di mana ia dinyatakan positif terpapar COVID-19 dari sebelum melahirkan. Lantas, seperti apa kondisi Nadia dan sang bayi kini? Sebelum Nadianya dibawa ke rumah sakit, itu 3 hari sebelum dibawa ke rumah sakit dia mulus itu udah positif COVID. Jadi kemarin itu sempat Iki memang udah stay di Bandung. Kan pada saat itu kan kita udah periksa bareng ya kandungan dan jadwalnya periksa kandungan. Jadi ketika udah periksa kandungan, itu Umi udah kabarnya kena COVID dan Abu semuanya kena COVID. Jadi Iki bilang, coba deh swab dulu gitu. Ternyata positif nih. Ya udah, berarti kita bisa antisipasi dulu nih di mana rumah sakit yang bisa menangani COVID dan sekalian persalinan. Kalau untuk gejala COVID itu sendiri nggak ada rasa lagi sih Bang, katanya udah nggak ada gimana tadinya awalnya sakit tenggorokan. Nah pertama itu kalau untuk anak tadi katanya negatif pertama ya. Terus nanti di PCR dulu untuk memastikan lebih akurat lagi katanya gitu. Kalau untuk di ronsen dadanya, kenapa di ronsen karena ibunya udah ketubannya itu udah mengijau atau membiru gitu. Jadi takutnya keminum atau kemasukan air gitu ke bayinya. Jadi makanya di ronsen dadanya supaya ngelihat bersih atau enggaknya. Alhamdulillah untuk ronsen tadi udah ngelihat hasilnya bersih. Tinggal lagi PCR sama tes darahnya. Jadi seorang ibu yang sedang melahirkan itu boleh saja mencoba untuk melahirkan secara normal, tetapi harus dilihat kondisi ibunya dulu. Semakin ibunya mengedan, semakin ibunya niup-niup, maka semakin besar kuman-kuman yang ada di dalam pernafasan ibunya untuk keluar berterbangan di udara sekitar. Apalagi bila dilakukan IMD, langsung menyusui ke ibunya. Itu juga akan membuat bayinya terpapar COVID dari ibunya juga. Dan ini harus diwaspadai. Kita harus pastikan bahwa proses melahirkan ibu-ibu hamil dengan COVID itu harus sudah melalui proses screening yang benar. Bahkan semua ibu hamil yang mau melahirkan harus menjalankan proses screening terhadap COVID-19 yang benar. Akhirnya, rumah tangga Rizky 2R dan Nadia dikaruniai buah hati pertamanya. Terlihat perhatian saat Nadia melahirkan, seperti apa Rizky 2R yang menjadi sosok suami siaga hingga langsung tancap gas menuju Bandung meski tengah menjalani pekerjaan di Jakarta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Rizky 2R kini tentunya mempunyai predikat baru di mana resmi menjadi orang tua. Meski begitu, rupanya saat Nadia melahirkan, Rizky justru tak bisa mendampingi lantaran Nadia hingga keluarganya di Bandung dinyatakan positif COVID-19. Meski selama ini diisukan soal rumah tangganya yang di ujung tanduk, nyatanya Rizky seolah menepis isu-isu yang beredar luas hingga ia pun seolah menjadi suami siaga untuk Nadia. Di mana saat-saat genting Nadia akan melahirkan, Rizky langsung meluncur ke Bandung hingga rela meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Lantas benarkah Rizky yang sebelumnya sempat menemani Nadia di Bandung sebelum melahirkan, ia justru diminta keluarga Nadia untuk pulang kembali ke Jakarta lantaran Nadia dan keluarganya terpapar COVID-19. Walaupun di tengah Ramadan ini ya, walaupun Iki juga lagi di Jakarta kemarin, terus di hari pertama bulan suci Ramadan, jadi pas kebetulan di waktu subuh itu udah ngerasain mules kata Nadianya, jadi Iki sempatkan untuk meluncur ke Bandung. Kebetulan Iki juga nggak paham ya, karena memang kan awalnya memang stay di Bandung karena memang semuanya qadarullah yang memang kena COVID semua. Dan Iki juga bingung harus kemana, jadi harus pulang dulu, semuanya harus pulang dulu. Dan kebetulan kita juga udah swab negatif semua, sedangkan keluarga yang di Bandung itu positif. Jadi Iki diungsikan dulu ke sana di Jakarta, tinggal nunggu kabar Nadianya aja. Dan Iki juga sempat, karena kita juga sempat kumpul bareng semuanya. Ido nggak tahu sepanik apa mukanya Iki, cuman berarti Iki nggak mikir panjang mau on air mau apa, ditinggal pasti Mbak Dema. Pasti urusan manajer aja itu yang untuk koordinasi ke sana. Pemirsa Intens Investigasi, Rizky 2R kini terlihat menjadi sosok suami yang begitu perhatian untuk istrinya Nadia Mustika Rahayu. Bahkan Rizky pun seolah berubah 180 derajat dari Rizky yang dulu saat dihujani konflik, di mana tampak acuh tak acuh ketika ditanya soal hubungan dengan istrinya itu. Bahkan perubahan Rizky pun terpampang nyata, di mana momen Nadia saat melahirkan, Rizky pun rela menjalani video call saat di perjalanan menuju Bandung demi menyemangati dan menguatkan Nadia. Kemarin karena memang itu di suasana ini ya, habis Nadianya COVID, Iki juga disuruh pulang dulu sama keluarga yang di Bandung. Jadi Iki di sana, pas kebetulan Iki lagi di jalan, bayinya udah lahir. Tapi Iki sebelumnya itu memang udah video callan terus, nyemangati Nadianya juga. Walaupun tak bisa mendampingi langsung kelahiran sang buah hati, Rizky tak henti memantau kondisi Nadia jelang melahirkan. Melihat bayi yang kini sudah lahir, bagaimana kelanjutan kabar tes DNA yang sempat heboh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kabar perceraian Nadia dan Rizky sebelumnya memang berhembus kencang. Rumah tangga keduanya pun jadi sorotan netizen. Warga net pun sempat dibuat bertanya-tanya oleh sikap Rizky yang seolah cuek saat kabar kehamilan Nadia bergulir. Kabar bahwa Rizky tak mau mengakui anak yang dikandung oleh Nadia karena usia kehamilan yang dianggap janggal hingga memungkinkan tes DNA pun merebak. Komunikasi terakhir sempat katanya Iki minta bukti DNA.
Tanggapan kamu seperti apa sih pas jawab ke Iki seperti apa? Enggak ya, nggak ada apa-apa. Kita kok baik-baik aja kok kak. Itu kalau siapa mau DNA kak, emang ada yang ngomong ya? Nadia mau DNA atau Iki yang DNA? Iya, Ikinya ngomong ke... Enggak kok, kita nggak bilang Nadia. siapa-siapa atau gimana. Orang kok ada statement dari Iki ataupun dari Nadia secara langsung, makanya jangan termakan dari berita-berita yang aneh lah gitu. Soalnya kan emang Nadia sama Iki juga nggak. Kalau untuk Iki sendiri menanggapi hal-hal yang di luar sana yang bertebaran, Iki juga sendiri menyikapi hal itu dan mengambil suatu keputusan itu pasti ada pertimbangan dan juga pasti ada tanggung jawab di situ. Makanya Iki ya sudah, itu pertanggungjawaban aku gitu kepada Allah juga, dan aku juga tahu agama dan tidak bodoh-bodoh banget lah untuk hal itu, tapi setidaknya paham untuk hal di situ. Tapi beri kita itu untuk kasih waktu untuk berdiskusi aja sih, nanti akan terjawab gitu. Dan kalau untuk soal pertanggungjawaban pasti ditanggung jawab lah kalau seorang laki-laki mah. Apalagi gitu. nantinya bakal kalau memang menjadi seorang ayah ya gitu. Iya, pastilah bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Dan tidak mungkin untuk lari dari tanggung jawab. Akhirnya, kini sang bayi telah lahir dengan sehat dan terlihat menggemaskan. Lantas seperti apa kelanjutan kabar tes DNA yang sempat heboh? Akankah dalam waktu dekat tes DNA tersebut akan dilakukan? Kalau untuk itu sih karena memang ada rujukan dari dokter seperti waktu itu ya. Kalau menurut Iki sih itu nanti akan diobrolin secara kekeluargaan aja sih, lebih kekeluargaan aja antara keluarga Iki dan keluarga Nadia, dan sebenarnya antara Iki dan Nadia aja sebenarnya gitu. Jadi harus benar-benar diobrolin secara kepala dingin. Ya itu nggak tahu lah mereka, keluarga mereka itu juga nggak mau ikut campur terlalu dalam. Jadi itu kan karena sudah privasinya mereka, jadi biarkan mereka menyelesaikan dengan permasalahan mereka. Tapi jujur kalau memang mereka beranggapan netizen di sana, di luar sana yang beranggapan ini settingan apa segala macam, ya demi Allah ini kita tidak ada settingan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.